Ini yang pertanyaan yang pertama untuk menyingkat waktu ya Bu Ustazah ya. Dari Saudari Yuniarti di Bandung, ada 2 pertanyaan dari beliau. Pertanyaan pertama, bila seseorang sudah meminta maaf, tapi tidak dimaafkan, lalu jadi menimbulkan ghibah. Karena tidak dimaafkan sehingga berbicara keluar. Nah, itu bagaimana solusinya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana merangsang daya kerja otak untuk bisa mengatasi pandemi ini? Kira-kira Bu Ustazah akan direkap dari beberapa pertanyaan atau dijawab satu persatu dulu? Mungkin 2 pertanyaan ya, karena ini 1 pertanyaan aja udah 2. Ya, satu orang 2 pertanyaan. Iya, udah 2 jadi 4. Baik, Bu Ustazah. Jadi 2 pertanyaan itu dulu, bahwa apabila kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, sehingga menimbulkan ghibah, bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua, bagaimana merangsang daya kerja otak untuk bisa mengatasi pandemi ini? Jazakallah khair. Ya, mungkin boleh satu lagi dari Ibu. Ini kan Ibu yang sama kan, dari Bu ya, itu Ibu yang sama. Okay, ya. Mungkin satu lagi. Pertanyaan lagi dari Saudari Lila. Pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak selalu mengikuti perasaan sehingga jatuh dosa. Ini dosa ini akan terjadi berulang kali. Bisa jadi itu akibat trauma pengalaman pahit selama 20 tahun. Jadi bagaimana solusinya? Oke, itu aja. Kira-kira bagaimana? Ya, itu aja. Baru 2 ya. Mudah-mudahan yang 2 ini dijawab, yang lain bisa terjawab juga ya. Insya Allah saya doakan begitu ya. Ya. Karena kadang-kadang bisa terjawab sendirinya, besok lusa terjawab sendirinya itu. Iya, betul. Baik ya. Jadi bagaimana caranya nih untuk mengatasinya? Orang meminta maaf, ya maafkan. Itu solusinya. Orang udah minta maaf, masa kita nggak maafin? Nah, karena gara-gara kita nggak maafin ini, orang itu kan bertambah bebannya. Nah, karena dia bertambah bebannya, ya mulailah tuh cari apa namanya, itu tadi yang dikatakan, dia mencari dukungan-dukungan. Tadi kan sudah dikatakan kan, Allah sampaikan bahwa orang ini akan mencari dukungan gitu. Karena kita nggak memaafkan, makanya harusnya kita memaafkan. Ya. Dan ingat ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Artinya saya maafkan kamu, tapi saya masih ingat loh, kamu kemarin punya perilaku yang tidak benar, tidak baik, dan nggak pantas. Untuk saya selalu ingatkan kamu, hati-hati kamu jatuh ke situ lagi gitu. Jadi kita memang memaafkan gitu. Ya, bagaimana sih memaafkan itu? Ya itu tadi, ya Allah saya maafkan orang ini. Gitu. Itu namanya memaafkan. Ya. Bu Aisyah saya minta maaf, Bu Aisyah saya keliru, saya salah. Kita dengerin dulu apanya, kamu minta maaf apanya. Itu juga, karena nggak mungkin juga orang nih yang pernah disakiti, kemudian orang yang menyakiti minta maaf, kita langsung bilang iya, belum tentu iyanya bagus kan, belum tentu iyanya itu. Maka nanya dulu, kamu minta maaf karena apa? Itu caranya. Kamu minta maaf sama saya apanya? Kamu ngaku salah apanya? Itu makanya harus diomongin. Kenapa? Gunanya dia sendiri pada saat mengakui bahwa saya minta maaf sama Bu Aisyah karena saya membohongi Bu Aisyah misalnya. Buat orang itu, maka di otak yang memori berbohongnya itu bisa di apa namanya ya, dipulihkan gitu. Makanya dia harus sebut. Karena begitu banyak memori di otak, dia harus disebut. Ya. Oke, terus apa lagi? Kamu bikin salah apa sih? Makanya kita gitu caranya. Ya. Iya Bu Aisyah, saya bilangin Bu Aisyah begini misalnya ya. Bilangin Bu Aisyah begini, bilangin Bu Aisyah. Oke, terus apa lagi? Supaya kita juga tahu apa sih yang dia lakukan. Dan itu juga memberi kesempatan pada kita, oh itu. Sehingga memberi kesempatan pada kita untuk kita mau memaafkan. Jadi kalau orang minta maaf, kita nggak langsung ujuk-ujuk, iya saya maafin. Itu biasanya malah ya bohongan tuh. Jadi sama-sama bohong deh. Tanya, apanya? Kita juga kalau minta maaf. Cuman kadang-kadang ini kita nih sudah ada satu istilah, saking nggak tahu bahwa harus disebutkan, mohon maaf lahir batin ya. Jadi semuanya lahir batin, yang mana gitu. Ya oke lah kalau misalnya itu sebuah kartu ucapan gitu ya. Tapi kalau orang dekat, orang-orang yang minta maaf,
Saya juga gitu, minta maaf sama suami itu, ayah, aku minta maaf, kenapa? Aku kesal banget, gara-gara kamu tuh, misalnya nih, yang kecil-kecil aja, ya, aku WA panjang lebar, kamu bacanya, ya, cuman baca nggak dijawab, itu aku kesal, aku minta maaf yang itu ya, harus detail gitu, supaya memori yang di otak, memori yang di jantung, yang di tulang tungging, itu terdelete. Atau paling enggak, ya istilahnya ya ikatannya itu bisa dibuka itu tali. Harus disembunyikan. Ya, jadi kalau ditanya harus gimana? Ya maafin. Cuman cara memaafkannya kasih waktu, suruh orang itu sebutan. Dia betulin dia, ngobatin dia dan ngobatin kita. Ya, karena kalau enggak itu bahaya, dia membuat dosa lagi, kita yang kena loh. Kita yang kena. Ya. Kemudian bagaimana untuk menstimulasi daya kerja untuk mengatasi pandemi ini? Maksudnya apa dulu? Maksudnya apa? Sekarang yang nggak ada orang bisa menjanjikan mengatasi pandemi, gitu. Yang hanya kita bisa adalah mengisi otak kita tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis yang Allah berfirman dan Nabi menceritakan tentang apa itu musibah. Apa keutamaan pandemi? Itu isi itu. Isi di otak kita. Supaya kita ingat bahwa banyak sekali ternyata hikmahnya pandemi ini. Ya. Dan disuruh sikapnya itu di surat Al-Hadid itu ayat 22-23 dikatakan bahwa musibah yang menimpa ya dirimu dan musibah itu musibah yang general ini Allah berfirman telah tertulis di Lauh Mahfuz dan itu mudah bagi Allah. Cuma masalahnya kita nggak tahu tulisan di Lauh Mahfuz apa, makanya kita harus selalu berikhtiar. Diajarin di ayat berikutnya, ya Allah mau kita jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu, yang kamu nggak sanggup dan terlalu berduka. Karena tadi kalau di level emosi itu nanti depresi jatuhnya. Itu bahaya kalau depresi itu ya jangankan kena COVID dia bisa bunuh diri sendiri, itu cilaka. Depresi kan gitu, mencelakakan diri sendiri. Belum kena COVID dia udah mencelakakan diri sendiri. Ya mana ceritanya gitu. Nah, makanya jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu. Nah, Allah sampaikan lagi, jangan juga terlalu bersenang hati. Artinya kalau di dalam otak emosi itu ada kalau terlalu bersenang hati itu namanya manik, mabok. Itu juga nggak boleh. Dan Allah juga sampaikan, Allah nggak suka orang sombong. Makanya kita jangan sombong, jangan tantang pandemi ini. Mana COVID? Macam-macam lah dibilang, rekayasa lah, bohong. Ada lagi teman sejawat itu ngomong sembarangan ya. Katakan itu COVID nggak ada, virusnya nggak bikin mati dan sebagainya. Itu namanya sombong. Itu Allah nggak suka. Itu sikap yang disuruh kita. Jadi kita nggak bisa ngatasin pandemi ini, tapi bersikaplah seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi, kita mengikuti apa yang Allah suruh. Kenapa? Karena sudah dijanjikan juga meninggal pun kita, dengan taun ini kita syahid. Tidak pun dan kita selamat pun, ya selamat pun dari taun ini sampai insya Allah ya kita misalnya selamat, itu juga banyak manfaatnya, banyak amalan solehahnya kita. Kenapa? Karena kita ya mungkin menolong orang yang sakit, walaupun nggak bisa tolong pakai badan kita yang ini. Paling nggak carikan oksigen, teleponin, carikan atau kebujuk lewat telepon, sabar, tarik nafas. Kita bisa bantu dengan teknik-teknik tadi, coba istighfar, bayangkan. Buat teman-teman yang sudah mulai ada teknik-tekniknya lagi ditambahkan, itu kan kalaupun kita misalnya panjang umur, kita banyak amalannya juga gitu loh. Tapi pun kalau nggak bisa dan luput dan karena meninggal, udah dijanjikan syahid. Tentu bukan syahid yang dia syahid yang harus diselenggarakan jenazahnya itu. Tapi keutamaannya sama dengan syahid yang mati di jalan Allah karena peperangan. Cuman bedanya dia harus diselenggarakan jenazah. Ada hal-hal yang walaupun mungkin menurut kita, tapi kan dia banyak dosa misalnya ya. Tapi paling enggak ya itu di tulang tunggingnya terdelete banyak hal. Lumayan nggak sih? Lumayan. Apalagi pas lagi sakit, sesak, menderita, belum sampai sakaratul maut, dia banyak istighfar. Itu makanya mengapa jadinya di tulang tunggingnya itu kan banyak yang dihapus kan.
jangan dihapus. Tapi kan jangan tunggu kita kena COVID kita istighfar kan. Sekarang aja mulai istighfar gitu. Sekarang aja kita mulai bertobat karena emang banyak banget kita hal-hal ya. Termasuk tadi kita melakukan dosa kebaikan kita lambat untuk melakukan kebaikan itu juga sudah masuk dosa-dosa kecil kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kalau diminta menstimulasi daya kerja otak ya, cuman bisa itu memang. Ya, masukkan ajaran-ajaran Allah di otak kita sehingga nanti terekam juga di kolbu. Ya, sehingga dia nanti akan memberi masukan bahwa untuk badan ini melakukan sesuatu, termasuk imunitas jadi naik. Tentu jaga makanan, jaga istirahat, jaga minum dan sebagainya. Ya, oke. Gimana supaya tidak terlalu ikut perasaan? Perasaan ini harus kita ikuti. Ya, mungkin mungkin Mbak Lila belum sempat mendengar kajian tentang merasai pikiran ya satu saat, atau boleh searching di YouTube kami merasai pikiran, karena rasa itu kerjanya kolbu. Tinggal isi aja otak dan kolbu itu kebaikan-kebaikan supaya rasa yang di kolbu itu banyaknya kebaikan. Karena kita pasti ngikutin rasa. Kenapa? Rasa ini lebih kuat dari rasio. Itu udah ada penelitiannya. Rasa ini 5.000 kali lebih kuat dari rasio. Makanya kita ngikut di sini. Supaya kita ngikut rasa, supaya rasanya ini kebajikan, isilah kebajikan. Lewat mata, telinga, ucapan, perbuatan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Mbak Lila. Nanti punten ya, mungkin karena waktu yang nggak banyak, silakan aja searching merasai pikiran atau rasio dan rasa itu nanti makin paham. Oh, maksud Bu Aisyah ini. Gitu ya. Demikian, Mbak Hesti. Baik, pertanyaan nomor 4 datang dari Saudari Melisa di Palembang. Dan ini pertanyaannya mirip-mirip dengan pertanyaan Saudari Zakia, yaitu mengenai pengaruh daya tangkap anak terhadap gadget. Anak atau seseorang ya, tidak melulu terhadap anak. Dan faktor makanan yang mengandung zat pengawet, zat aditif. Itu bagaimana, Dr. Aisyah? Kemudian pertanyaan nomor 5 dari Saudari Wide Oktorina. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada remaja perempuan tentang perasaan alamiah terhadap lawan jenis yang bukan mahram, supaya bisa menghindari pacaran? Ini mungkin keluh kesah seorang ibu ya menangani anak gadisnya. Ya, oke. Bisa dipahami. Iya, pertanyaan ke-6 dari Saudari Aida, di mana lansia mengalami demensia atau pikun, ada yang bisa di atas 90 tanpa pikun, tapi ada juga yang di bawah 90 banyak yang pikun. Kira-kira faktor apa yang menyebabkannya? Ya. Cukup dengan 3 pertanyaan atau masih bisa 4? Ini 3 itu jawabnya 3 jam loh. 3 jam. Nanti kita buatkan serial kajian dengan Dr. Aisyah. Insya Allah membahas seluruh. Bisa sejam ini, Insya Allah. Ya, jadi saya mungkin sekali lagi mohon izin kalau tidak detail ya, tapi mudah-mudahan kita belajar mulai dari yang superficial dulu, baru nanti bisa masuk ke dalam ya. Masalah gadget, zat makanan tambahan, aditif dan sebagainya, ya tergantung sebetulnya kita punya makanan aditif dulu ya, misalnya mecin ke apa segala macam. Ya. Kita harus sadar dulu, kita punya nggak sih turunan CA atau genetic cancer gitu. Ya. Kalau ada keluarga, kita tahu keluarga kita, ibu, kakek, nenek CA gitu, maka kita harus hati-hati terhadap zat aditif ini, bukan adiktif ya, aditif ini, terutama mecin tadi atau pewarna-perwarna ini, ya. Nah itu harus lebih hati-hati karena selnya rentan terhadap itu. Ya, makanya ya kita kasih tahu anak-anak dengan ilmiah, ya. Karena anak-anak kan tanya, Bunda, aku nggak boleh makan ciki. Nggak apa-apa ya disebut ya, ini bukan di endorse, supaya gampang aja dikasih contoh. Ya, gitu ya, gitu. Ya, temen aku boleh. Nah kita cerita, nak, maaf ya nak, kita itu ada turunan genetik CA, nak. CA itu bisa diperberat dengan ya mecin-mecin. Anak-anak ngerti, memang nggak cuma dikasih tahu sekali, karena otak ini perlu berkali-kali dikasih tahu. Kasih tahu
jurnal ilmiahnya atau carikan di Google itu cerita tentang anak-anak jadi ngerti, oh iya gitu. Ya, nah, artinya gini, makanan ini apapun kalau dia tidak berlebihan itu tetap nggak masalah sama kita gitu. Namun buat orang-orang yang punya predisposisi dia CA itu benar-benar harus sangat dikurangi zat aditif ini. Ya, saya juga makan mecin. Ya, apalagi waktu jadi mahasiswa. Maaf, mie instan terus saya makan itu. Alhamdulillah jadi dokter juga sih. Saya harus bersyukur gitu aja, ya. Karena kalau dimasalahin terus, artinya sakitnya tuh gara-gara kesel sama ibunya, ya. Marahin lagi. Nah kita dulu kuliah jauh sama orang tua di Makassar, orang tua saya di Jakarta. Kadang uang juga kurang, adanya mie instan. Nah terus kalau lapar gimana? Tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Jadi kita setting otak kita itu juga ya perlu hati-hati ya. Namun tadi saya tetap masih memperhatikan orang-orang keluarga yang memang ada ya predisposisi CA tadi. Jadi kasih tahulah bahwa ini kita ada CA, ini bisa mempercepat CA gitu. Selebihnya kalau yang kita lihat aman-aman aja ya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sekali lagi nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, gadget. Nah ini ngomong gadget. Saya kalau ngomong gadget agak seru. Satu pertama ya teman-teman ibu-ibu, ini era gadget. Karena gadget juga kita bisa jumpa hari ini, siang ini. Untung juga ada gadget juga anak-anak bisa belajar. Untung ada gadget, gara-gara gadget aja kita bisa telepon ibu kita yang nggak bisa kita datangi karena pandemi. Atau mungkin yang punya cucu gara-gara gadget ini ya. Menurut saya, setiap pegang gadget, ingat aja kebaikan-kebaikan. Menurut saya. Supaya men-setting isi otak kita ini. Sehingga tidak marah-marah hanya gara-gara gadget, lihat anak pegang gadget berlebihan. Anak-anak bosen dimarahin orang tuanya hanya gara-gara ya momok lagi, gawai lagi, gadget lagi. Bosen anak-anak. Karena anak-anak ini lagi sedih juga. Anak-anak lagi capek, lagi bosen. Maka lihatlah dari sisi, kan tadi kita udah belajar, otak kita, kalau diulang-ulang kebaikan, maka baik di kepala. Gitu. Jadikan gadget ini media untuk kebaikan. Sama seperti pisau. Pisau juga ada kebaikannya, bisa juga jadi ya kejahatannya. Kalau kita bilangin anak, hati-hati itu bisa nusuk. Lama-lama anak-anak nyobain ke adiknya, tusuk deh. Itu bahayanya kalau kita ngomong jelek-jelek terus. Hati-hati, bisa nusuk. Karena saya pernah riset itu. Memang bukan pisau. Pensil warna, waktu itu saya raut, tajam. Anak saya kan banyak nih, dan saya suka riset. Kakung sama jaler, masih kecil. Satu umur 5 tahun, satu umur 3 tahun. Ya, kakung lagi mewarnai pakai pensil. Waktu itu bukan krayon, pensil warna diraut aja. Hari pertama waktu dia mewarnai, saya diam aja. Wih bagus tak pensilnya, enak ya jadinya ya. Saya ngomongnya gitu. Pensilnya enak ya jadinya ya, jadi bisa yang ujung-ujungnya ya. Dia udah lakukan itu terus sampai selesai gambar. Ya, berarti kan saya nuntun dengan bahasa yang baik kan. Besoknya kan dia emang seneng gambar dia, karena dia punya visual spasial. Hati-hati ya nak, walaupun kalimatnya hati-hati, itu ujungnya runcing nak, ya jangan culek-culekin mata ade ya nak, jangan culek-culekin mata ade ya. Yang ketiga, nak jangan culek-culekin, maksudnya kita supaya dia tahu ya apa yang dia lakukan, begini mata adenya. Karena sistem saraf anak ngikutin perintah itu, dan 3 kali lagi. Jangan culek-culekin mata dia. Pertama dia baru sadar, oh iya bisa diculek-culek ya. Omongan kedua, dia masuk lagi di telinganya. Oh iya, yang ketiga namanya juga anak kecil. Dicoba deh tuh. Terus kata ibunya, tuh kan, ibu udah bilang dari tadi, jangan culek-culek mata adik. Tambah jadi loh. Itu bahayanya. Ya, prasangka-prasangka negatif atau omongan-omongan negatif yang terus-terusan kita berikan pada anak-anak. Gadget tuh bahaya loh nak, bisa nonton film-film porno yang tadinya anak-anak nggak tahu, ibunya yang ngasih tahu. Gitu loh. Jadi sekali lagi, please, ini kita nih lagi capek banget semua ini, lagi sedih banget semuanya ini. Anak-anak juga demikian.
Mereka sedih lihat temannya sakit. Mereka sedih dapat kabar bahwa orang tua temannya meninggal. Nggak cuma satu lagi, dua lagi. Mereka capek juga oleh guru-guru, dikasih capek mereka gitu. Sudahlah, kita bilang, nak, insya Allah gadgetmu itu, nak, banyak manfaatnya ya, nak, ya. Pakai untuk yang bermanfaat ya, nak. Untuk baca Quran itu bagus, nak. Karena kamu bisa lagi, ibu nggak sempat lagi, kalau udah malam saya kadang-kadang capek juga, ibu nggak sempat lagi cek kamu pura murajaah, nak. Itu di Quranmu ibu udah kasih ya, yang teknik yang tinggal kamu pencet langsung ada ininya, ada mahrajnya ya, nak, ya. Udah arahin ke situ aja, kenapa sih? Gitu. Ya. Saya sengaja ngomong agak seru kayak gini supaya otak tuh nyambung gitu. Karena kalau kita ngomong ibu-ibu gadget itu nggak apa-apa, nggak nyambung otaknya. Makanya jadi kita harus agak ngegas-ngegas sedikit gitu. Ya, nah itu soal gadget. Ya, anak remaja nih supaya bahwa ini perasaan alami, ya udah cerita aja. Ibu, aku suka banget sama siapa? Sama Jangkok. Jangkok siapa sih, nak? Itu loh BTS. Oh, BTS. Kirain Jangkok anak tetangga sebelah. Dulu di awal-awal gitu. Ya. Terus saya nggak langsung bilang nggak boleh. Tanya, apanya yang kamu suka? Dia baik banget, Bu. Jangkok itu baik banget, Bu. Dia sama neneknya aja, dia santun banget. Oh, jadi saya tahu bahwa dia menyenangi seorang laki-laki. Memang ganteng ya, ganteng-gantengnya Korea sih. Kalau saya sih nggak selera sih, nggak satu selera saya ganteng Korea. Saya ganteng-ganteng Jogja yang saya suka. Mbak Novi sama Mbak Marsha ketawa tuh. Ya, jadi, dia suka karena si Jangkok ini santun pada orang tuanya. Memang dia nggak ada ibunya ya, dia orang tua dia diurus sama neneknya gitu. Jadi kita tahu, di situ. Atau misalnya anak saya bilang, ibu, aku suka banget sama siapa, nak? Ustadz Aziz, misalnya gitu. Misalnya kan anak-anak kan di boarding misalnya kan, apa yang kamu suka dari Ustadz Aziz itu, nak? Ya Allah, Bu, dia kalau sholat, Bu, tepat waktu, Bu. Dan kalau dia lihat kita belum sholat, dia ngasih taunya lembut. Kayak azan, maksudnya dia ngajak, yuk sholat yuk. Bukan, oi sholat oi, bukan gitu. Azan kan ngajak sholat kan, hayya Allah sholat kan gitu. Ih, dia kayak azan banget, Bu. Oh, jadi saya tahu, dia menyenangi ada perilaku-perilaku positif. Oh, iya. Terus apa lagi, nak? Tanya, saya tahu. Terima kasih ya, nak, ya, kamu menyenangi hal-hal yang seperti itu. Ya, dan ini ibu juga paham, kita kalau udah mulai dewasa, ada hormon yang memang Allah kasih untuk mencari pasangan hidup. Memang dari kita mulai balik, kita Allah kasih. Ada namanya di otak itu untuk mencari pasangan hidup. Hanya bedanya sekarang balik itu maju. Mas umur 10 tahun udah balik. Makanya 10 tahun udah balik cari pasangan hidup kan nggak masuk akal kan gitu. Dulu kan zaman dulu kan 15 tahun baru balik. Makanya 15 tahun ke atas cari pasangan hidup kan udah cocok kan. Dulu ya. Sekarang maju karena makanan banyak banget yang mengandung hormon-hormon estrogen gitu. Ayamnya disuntik estrogen, progesteron. Makanya anak-anak maju mensnya. Jadi umur 11 tahun, 12 tahun, memang otaknya nyala untuk mencari pasangan hidup. Itu harus tahu dulu tuh, basic di otak. Memang, ya, karena kalau nggak ada itu, dia nggak tertarik pada pasangan hidup, maka nanti ya manusia baru tidak lahir lagi di dunia. Gitu. Makanya, ya, cuman sayangnya maju karena apa? Karena ya itu tadi makanan kita juga, ya kan? Tinggal kita cerita, kita memahami, oh gitu. Nah, Ibu paham itu ya, Ibu seneng banget, terima kasih ya kamu suka dengan perilaku orang-orang itu baik. Ya tinggal, nak, di Islam itu memang tidak boleh kita berdua-duaan yang bukan murim. Sampaikan aja. Ya, anak saya juga begitu yang laki-laki, nak. Ya, Ibu aku naksir sama siapa, nak? Sama teman aku. Siapa? Olive. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah aja dulu. Kenapa? Kalau kita langsung marah, nggak boleh. Kamu mainnya sama laki-laki, muhrimmu sama laki-laki aja, hati-hati. Banyak kasus gay gara-gara begini. Gara-gara di awalnya ibunya bilang, teman kamu, muhrim kamu laki-laki aja, muhrim masuk ke otaknya, ya, makanya di semester 3 jadi gay. Itu salah satu faktor juga, faktor kontribusi namanya. Ya, selain memang ada komunitas lagi yang lain. Alhamdulillah dulu, anak sekarang nih, anak kita laki-laki naksir sama perempuan, itu harus bersyukur dulu. Karena mulai banyak laki-laki naksir laki-laki. Makanya syukur dulu, alhamdulillah. Anak perempuan juga alhamdulillah. Yang mau diatur apa? Cara pertemanannya. Nah,
Islam, saya langsung saklek loh. Islam itu melarang yang berdua-dua ya, yang makna pacaran berdua itu dilarang ya nak. Ya kemana-mana. Jadi gimana Bu? Kalau aku mau ajak makan, ajak temanmu lagi, yang lain. Kalau aku mau ajak nonton film, ajak temanmu lagi. Jadi suatu ketika dia minta uang buat nonton film, disebutlah angka, saya kaget. Kok banyak banget? Iya Bu, kan Ibu bilang ngajak teman-teman. Aku tadi umumin di dalam kelas, semuanya mau ikut 20 orang Bu. Oh, alhamdulillah. Makanya kita modalin. Kan ibunya juga yang nyuruh. Ya, nah kadang-kadang kita juga gitu, harus siap modal. Udah ngajarin anak, kalaupun kamu naksir itu alamiah. Tapi tolong perginya sama-sama orang ya, sama teman-teman. Sekalinya datang 20. Akhirnya saya bilang, Ibu bayar untuk ongkos nontonnya nak. Ya, Coca-Cola sama popcornnya beli sendiri ya nak. Karena itu lebih mahal. Iya Bu, nggak apa-apa. Iya gitu ya. Jadi seperti itulah cara bijak kita. Makanya kita perlu bijak. Makanya di awal-awal itu setiap anak apa temenin aja ngobrol dulu gitu. Dan nanti ingatkan. Tapi nanti belakangan ingatinnya. Ya, karena banyak kita juga saking ketakutannya kita udah marahin dulu dia. Awas. Awas apaan sih Ibu nih baby boomer banget. Aku cuma seneng-seneng doang, nggak bakalan juga ketemu jangkau orang jauh di Korea. Jadi kita hargai cerita-cerita ini pada anak-anak gitu. Oke? Ya sekali lagi, dan untuk anak ini teman-teman saya juga sudah hafal ini. Kalau untuk kita anak yang sudah balik, sudah menstruasi, pantang nasihati atau kasih masukan pada saat dia mau mens atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. Jadi kurang lebih 10 hari itu. Yang terlalu ya makanya kita harus tahu siklus anak-anak. 10 hari ini ibu nasihatin selembut apapun, reject otaknya. Nasihati anak perempuan saat masa subur. Makanya ibu-ibu harus punya juga tuh catatan-catatan gitu. Atau kalau mau gampang ngitung. Atau bilang sama anak-anak kalau lagi mens, bilang ya, hari pertama bilang, iya Bu aku mens hari ini, iya hari ini. Oke, saya ngitung deh, 10 hari dari hari ini itu dia masa subur. Nah, kalau saya mau ada nasehatin atau mau tegur cara berpakaiannya, mau tegur cara dia ngomongnya barangkali sama kakaknya, itu saya tunggu di masa subur. Hari ke-10, 2 minggu ke belakangnya itu masa subur. Di situ anak perempuan senang, bijaksana sekali dia menerima setiap apa masukan dari orang tuanya. Ya. Jadi ini camkan baik-baik. Saya ingat sekali dulu waktu muda ini, waktu SMP suka berantem sama ibu, karena ibu saya nasihatin terus, saking takutnya kan. Nasihatin terus. Saya ngerasa minggu lalu saya terima nih nasihat ini dengan seneng. Tapi kenapa sekarang gue jengkel ya hari ini? Itu dulu kan juga belum ada ilmunya kan. Oh ternyata mau mens. Dinasehatin. Gak terima. Cuman kita minggu lalu kita terima. Kan kita bertentangan kan sering banget. Makanya kenapa saya, ini cerita aja ya buat ibu-ibu muda ya. Kenapa saya juga pergi Makassar karena malas ketemu ibu. Dinasehatin terus. Ilmu belum ada dulu. Saya pilih Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, orang tua saya di. Barulah nanti pas di Makassar baru belajar lagi, oh ya astagfirullahaladzim. Baru ada temuan, oh barangkali ibu saya ketakutan, anaknya udah mens, takut nanti dia nanti salah gaul dengan orang lain, makanya dia nasihatin, oh baru kita tahu gitu, oh dulu belum ada parenting, oh jadi memaafkan. Jadi seperti inilah mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya menata diri, mumpung lagi pandemi ya banyak belajar, alhamdulillah teman-teman yang belajar itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oh pikun. Satu lagi tentang pikun. Demensia. Ya. Demensia itu nggak perlu 90 tahun, 60 tahun ke atas bisa demensia. Ya. Apa yang bisa menyebabkan demensia? Banyak hal. Salah satunya adalah penyakit-penyakit kronis ya, hipertensi, gula, itu bisa. Atau pernah trauma, benturan, baik trauma fisik maupun trauma pengalaman batin ya. Atau ya terbentur, pernah jatuh, geger otak, itu juga bisa membuat kita mendapatkan demensia lebih mudah lagi. Tapi sekarang memang dia maju. Mungkin dulu-dulu yang di atas 90 baru demensia, sekarang 60 aja udah demensia. Atau ada istilahnya Alzheimer. Ya. Kemudian ada faktor berikutnya turunan memang. Ada orang demensia itu memang genetik. Makanya kita harus cari tahu. Kenapa kita disuruh cari tahu kakek kita, nenek kita, leluhur kita ke atas untuk tahu aja apa sih mereka kehidupannya mereka itu
ya bagaimana kehidupan mental illness-nya dan sebagainya, itu harus cari tahu gitu. Nah, supaya tidak mengarah ke sana atau mencegah ke sana, walaupun kita mencegah, kalaupun sampai juga kena juga ya, itu ya lain hal. Yang penting udah cegah ya. Yang punya penyakit-penyakit kayak saya, ada hipertensi, itu saya harus aware dengan hipertensi saya. Saya atur makanan saya, atur obat yang saya harus minum, atur pikiran, ya, atur saya punya manajemen emosi. Yang diabetes juga begitu, aware terhadap diabetes. Jangan anggap remeh, ya udah disuruh makan obat yang teratur, tidak teratur, itu bisa hal-hal yang bisa dimention. Atau misalnya saya pernah kepleset, terbentur, makanya nggak usah juga ikut-ikutan naik roller coaster, nemenin di taman apa, di Dufan, nggak usah. Kalau udah tahu kenapa jatuh, jangan ikut-ikutan main gituan. Goncang otaknya, takut geser. Otaknya kita geser, belum lagi 60 tahun, ngomong nggak nyambung. Orang bilang PA. Gitu ya. Nah, jadi hal-hal itu yang aware. Terus apa lagi? Itu tadi, perbanyak ibadah, karena ibadah ini tadi membuat otak ini penuh dengan darah tadi pada saat kita sujud. Ya, nah apalagi kerja sosial, karena banyak juga didapati faktor kontribusi orang-orang cepat demensia atau orang-orang yang cepat Alzheimer itu selalu target dalam waktu kehidupan mudanya, target uang, target. Ya, makanya kenapa harus kerja sosial itu, karena kerja sosial kita udah tahu nggak akan ada uang di situ. Melatih itu kerja sosial sehingga nggak target terus gitu. Karena kalau target terus itu listrik di kepala itu terlalu dahsyat benturannya gitu. Ya, nah nanti ya akumulasi dari ini semua predisposisi karena memang ada turunannya ya, kemudian juga punya hipertensi, punya gula ya, itu dua tuh sering banget itu. Kemudian juga itu tadi terlalu target, nggak rileks otaknya, sholatnya nggak rileks, lagi sholat aja mikirin target. itu akumulasi semua yang membuat kita cepat demensia gitu. Jadi itu aja kita bisa ya, apa sih ada apa, oh ya dari sini kita preventif seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Hesti. Mudah-mudahan walaupun ya enggak masih bisa, Dok, masih lumayan nih pertanyaan kan? Ada 15, belum sebelum azannya. Baik. Bismillah, insyaallah. Oke, insyaallah, bismillah. Oke, yang pertanyaan ke-7 dari Saudari Martina. Apa yang akan terjadi bila ubun-ubun bagian otak mengalami kecelakaan? Kurang lebih mungkin tadi udah sedikit disinggung ya, Dok ya. Kemudian pertanyaan nomor 8 dari Saudari Intan Paramita. Apakah dengan istighfar bisa menghilangkan memori negatif dari tubuh kita, mengingat usia kita sudah lebih dari 40 tahun? Dan pertanyaan ke-9 dari Saudari Latifah. Seorang yang emosional akibat adanya trauma atau luka di masa kecil, mungkin salah asuh gitu, bagaimana cara membasuh luka tersebut bila sudah terlanjur terbawa sampai dewasa? Dan pertanyaan ke-10, sedikit sampai ke-10 ya, Dok ya. Anak yang santun, terlihat baik gitu ya, ternyata terpapar narkoba atau pornografi. Bagaimana kita cara mendeteknya? Karena dia benar-benar terlihat santun, anak yang baik-baik, anak yang nggak ada masalah, tapi ternyata terpapar dengan narkoba atau pornografi. Itu bagaimana cara menguliknya? Itu aja dulu, Dok. Ada 4 pertanyaan. Ya. Baik, ini kalau saya jawab 3 hari, karena harus ikut workshop. Betul, Dok. Kita bikin serial kajian ya, Dok ya, nanti ya. Ya oke ya, sedikit-sedikit aja ya. Menghilangkan memori negatif itu nggak bisa hilang. Dia hanya bisa, kalau gini deh, ngasih contohnya gini. Di otak kita tuh ada ikatan, terikat-ikat gitu ya. Nah, kalau kita mau memulihkan dengan teknik-teknik itu, ikatannya dikendorin dikit aja. Itu namanya memaafkan. Dia memori negatif nggak hilang, hanya dia ya dikendorkan supaya jejasnya atau supaya ya perintah ke badannya nggak terlalu dominan. Dia tetap ingat. Anak pecandu misalnya, dia tetap ingat bahwa dia pernah beli narkoba di dapur susu misalnya.
beli narkoba di daerah Tebet misalnya, beli narkoba di daerah Tanah Abang, dia masih ingat itu. Masih ingat bandarnya, masih ingat. Masih ingat temennya yang ngasih uang, masih ingat. Masih ingat juga bapaknya marahin, masih ingat. Cuman ikatannya dikendorin supaya memori tadi nggak perintah badannya untuk datang lagi ke Tebet, datang lagi ke Tanah Abang, datang lagi ke dapur susu untuk beli. Karena memori yang keikat kuat itu memerintahkan badan untuk melakukan itu di bawah sadarnya. Gitu. Nah, jadi memori itu nggak bisa. Istilah delete itu yang ada di tulang tungging. Kalau memori yang di otak sama yang di jantung, dia nggak bisa hilang. Hanya ikatannya yang dikendorin. Tapi tulang tungging tadi tuh, yang di tulang tadi, itu bisa ke-delete memang. Ya pakai istighfar tadi. Masa sih cuman gampang banget istighfar? Iya. Islam tuh gampang banget. Kita aja yang suka ragu, kita aja yang suka denial, opo yo, masa sih? Gitu. Ya. Dan istighfar ini ya bukan kalimat sembarangan. Kalimat yang Allah rancang, diajarkan kepada Nabiullah SAW untuk diajarkan kita. Itu Astaghfirullahalazim, itu nggak main-main. Ya, ini kita belum cerita lagi tentang alifnya istighfar itu apa maknanya dan sebagainya ya. Tapi terima aja dulu daripada nunggu penjelasan masih lama lagi kita ketemu baru mau istighfar, rugi nanti ya. Jadi pakai aja dulu. Kadang-kadang pakai dulu baru nanti Allah akan kasih ajaran-ajaran lewat cara-cara yang lain. Itulah Islam dan sangat mudah, Masya Allah. Dan semakin saya belajar teknik-teknik, semakin baliknya ke istighfar lagi. Ya. Nah, trauma masa kecil, ya ini tadi, bagaimana membetulkannya, itu ada tekniknya. Tapi sekali lagi, teknik yang paling gampang, efektif, dan tepat adalah istighfar. Dikala kita ingat, waktu kecil dicubit ibu kita, sudah istighfar, astagfirullahaladzim. Bilang, ya Allah, saya maafkan diriku, ya Allah. Jadi maafin diri kita dulu sendiri. Ya, saya maafkan ibuku, ya Allah. Udah gitu aja. Gitu aja. Adapun nanti teknik-teknik lain yang mendalam itu perlu training memang ya, karena memori ini berlapis-lapis di otak. Jadi ada cara untuk bisa masuk ke dalam yang ke dalamnya gitu. Walaupun tekniknya juga tetap sederhana, ada cara untuk bisa masuk ke lapisan yang agak di dalam-dalamnya. Itu ada caranya. Itu menembus pintu bawah sadar. Nah, itu harus kita perlu waktu yang agak panjang sedikit untuk menjelaskan ini ya. Anak santun, anak baik, ya. Kok dia pakai narkoba ya? Gini, ada watak di diri kita, di anak-anak kita, yang rentan kena narkoba itu adalah watak yang kita sebut introvert. Atau yang kena penyimpangan itu yang kita sebut introvert. Di mana introvert itu kombinasi watak anak damai dan anak sempurna. Selalu hasratnya mau damai dan hasratnya mau sempurna. Ya, dari damai dan sempurna lebih banyak lagi anak yang hasrat damai yang sering kena penyimpangan. Kenapa? Itu ada kontribusi kita juga sebagai orang tua. Karena anak damai ini anak yang cepat mengalah. Terkadang orang tua tidak menghargai cepat mengalahnya dia. Maka dia tertekan. Katakan gini ya, saya kasih contoh gampang. Anak saya 5. Anak saya yang damai itu anak nomor 4. Nah, Jaler namanya ya. Saya sebut karena Jaler juga sudah anak-anak saya sudah memberikan restu kalau ibunya kasih contoh tentang dia, tentang mereka ya. Jaler ini anak damai dibanding kakak-kakaknya ini laki-laki, Lanang, Prio, Kakung, Jaler, Ragil perempuan. Jaler anak damai. Suatu ketika saya beli kue misalnya ya. Tapi uang saya hanya cukup beli 4. Anak 5. Maka yang sering saya korbankan tanpa sadar adalah anak damai. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pasti dia ngalah. Right? Pasti dia ngalah. Sering begitu. Satu kali oke. Dia betul-betul ngalah. Udah Bu, kasih adik aja. Gak apa-apa Bu, nanti aku belakangan aja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita yang orang tua tuman. Lama-lama meremehkan anak damai itu. Karena kita menganggap, Allah gak apa-apa, dia juga nanti ngalah kok.
alah nggak apa-apa, nanti dia juga mau ngalah, alah. Itu yang bikin anak damai ini tertekan. Dan cuman karena dia anak damai, dia nggak bisa ngomong lagi sama orang tuanya bahwa saya tertekan dengan ibu selalu mengkebelakangkan saya. Itu. Nah, cilakanya pada waktu dia sudah mulai remaja, di mana hormon sedang dahsyat-dahsyatnya ini, ya, mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Apalagi kalau ada pencetusnya, apa, teman yang ngajarin, bandar yang ngasih, ya, atau itu tadi, ya, teman kasih tahu, kamu kalau nonton ini itu enak banget loh, abis itu kita relax, gitu. Nah itu namanya pencetus. Tapi faktor predisposisi, faktor dasar adalah anak watak damai ini itu perlu kita aware, hati-hati. Ciri khasnya itu tadi, terserah bunda, terserah ibu, terserah bunda. Ini nggak boleh diremehkan anak damai ini. Nah, kontribusinya kita, pola asuh kita selalu meremehkan. Bahkan misalnya kita tahu dia selalu bilang terserah ibu, sehingga pada yang lain ditanya, Lanang mau makan apa, Nak? Ayam, Bu. Aku mau makan apa? Daging, Bu. Rio mau makan apa? Ayam, Bu. Jalan dilewatin. Itu bisa begitu loh. Karena settingan di otak kita, dia paling terserah. Padahal dia nunggu-nunggu juga ditanya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi seperti itu. Mungkin sudah azan ya? Sudah, Bu, sudah azan. Ya, alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa anak damai bisa terjadi penyimpangan, karena itu kita meremehkan mereka. Makanya kita perhatikan juga mereka. Ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah terjawab. Yang 4 lain barangkali mohon maaf ya, nanti saya akan insya Allah terjawab dengan sendirinya. Amin ya Allah, amin. Amin.